Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi banyak orang baik di sekitar kita. Cuma cara orang-orang baik ini menjalankan kebaikannya, melakukan kebaikannya sering menimbulkan kontroversi karena banyak juga yang melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Cara yang dipertanyakan oleh banyak orang. Cara yang membuat orang lain susah menerima dengan akal sehat. Nah, inilah cerita yang saya angkat mengenai kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang unik, yang tidak biasa. Siapa tamu kita hari ini? Yang pertama adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Iya. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Pak ya? Silakan. Itu memang disediakan untuk Anda. Oh. Tunggu dulu, jadi Anda mau lepas masker ya? Kan sudah berjarak ya? Karena nggak boleh dekat-dekat, ntar sayang. Betul. Jadi pekerjaan Anda ini apa sebenarnya? Kita nggak punya pekerjaan, karena bagi saya dakwah itu bukan profesi. Tapi karena saya punya pesantren, orang manggil saya ustadz, manggil saya kiai. Walaupun saya lebih nyaman dipanggil. Tunggu. Dakwah itu bukan pekerjaan. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke. Kemudian Anda punya pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren, gara-gara saya punya pesantren dipanggil kiai. Gini, Anda mau meyakinkan saya bahwa Anda kiai, saya tidak gampang diyakinkan, apalagi dengan penampilan seperti ini. Penonton juga pasti yakin, mana mungkin kiai tampilannya seperti ini. Karena saya termasuk kiai yang berbodi atletis tapi hati teletabis. Artinya senang berpelukan. Senang berpelukan. Iya. Berpelukan dengan para pendosa. Oke. Jadi ini serius ini. Jadi Anda biasa dipanggil Gus Miftah. Iya. Pekerjaan yang ngurusi santri. Ngurusin santri. Jadi Anda benar-benar punya pondok pesantren. Saya alhamdulillah ada pesantren dengan 200 santri, semuanya free. Iya. Semuanya free dari berbagai latar belakang. Zaman sekarang orang dengan tampilan-tampilan seperti Anda ini harus diuji dulu bahwa apakah benar. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, apalagi saya dengar nih, Anda sering keluyuran ke tempat-tempat hiburan, ke klub-klub malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di klub-klub malam, di tempat-tempat yang tidak layak lah. Sebenarnya bukan klub malam sih. Apa? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Nah ini kan, saya udah mulai nyesel undang Anda. Jujur aja saya mulai nyesel ini. Ya, siapa yang undang Anda sebenarnya ini? Khilaf kayaknya, tim kreatif khilaf. Dalam daftar sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya sudahlah, udah ada di depan mata. Jadi betul itu, Anda suka masuk ke klub-klub malam itu? Saya ke klub malam sekitar 15 tahun. Hah? Sudah 15 tahun, ke tempat prostitusi sudah 20 tahun. Hah? Saat usia saya masih 19, masuk ke 20 tahun. Sekitar tahun 2000. Oke. Saya pertama kali masuk ke sana. Ngapain Anda di sana? Survei. Oh, survei. Kalau gitu sama gitu. Serius ini pertanyaannya. Jadi waktu itu saya ada kebetulan kampung yang saya tempati ini banyak preman di dalamnya. Oke. Preman. Dan mereka rata-rata menjadi tamu reguler dari tempat-tempat seperti itu. Karena beberapa kali mereka curhat, akhirnya jatuh rasa iba kan, rasa iba. Yang saya akhirnya penasaran dengan tempat itu, yang di Jogja namanya Pasar Kembang. Maka kemudian beberapa survei, saya akhirnya memutuskan setiap malam Jumat untuk hadir di tempat itu. Dengan menggunakan sarung, baju koko, pakai kopiah, saya masuk. Kenapa? Di dalam lokalisasi itu ada musola kecil, Mas Andi. Yang saya kemudian saya kasih nama MTS, Musola Tengah Sarkem. Oh, kecil. Ini Sarkem ya, Pasar Kembang itu Sarkem. Pasar Kembang. Oke, terus? Apa yang saya lakukan? Saya sholat tahajud di situ. Sholat hajat, mendoakan kawan-kawan saya yang ada di situ. Yang kemudian pada malam Jumat ketiga itu memantik perhatian para preman dan penguasa di situ. Oke. Sampai akhirnya pada malam kelima, saya ketemu dengan salah satu preman terbesar di Jogja.
Allahyarham, beliau sudah meninggal, tapi pada akhirnya luar biasa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, atau yang dikenal dengan nama Gunjek. Oke. Saya sempat ditodong pistol sama beliau. Karena Kalau kamu macam-macam di sini gua bunuh. Ini tempat gua, dia bilang. Terus kemudian saya sampaikan kepada beliau maksud dan tujuan saya kenapa hadir. Saya hanya ingin berdoa dengan satu alasan. Saya selalu mengatakan bahwa di makamnya Sunan Derajat di Lamongan itu beliau berpesan, weneono ageman marang wong wuto, weneono ageman marang wong wudo, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wuto. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah bahwa kemudian kita harus menolong orang lain yang membutuhkan. Itu kemudian saya tafsirkan menjadi menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Saya bilang sama almarhum Gunjek, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Waktu itu dia bilang, kamu buktikan, kalau kamu bisa membuktikan omongan kamu, saya dukung. Kalau enggak kamu saya bunuh, sambil nodong pistol ke kepala saya. Jadi yang dia ingin Anda buktikan itu apa? Benar nggak omongan saya? Tentang pengen berbagi, menyapu di tempat yang kotor. Oke. Memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Dan itu menjadi tantangan bagi saya bahwa saya mampu. Kalau pakai logika sederhana, sebenarnya kehadiran Anda kan mengancam pekerjaan dia di situ. Ya. Tapi kalau saya jadi preman, kan ini berarti ada ancaman. Ancamannya adalah kalau Anda tanda kutip berdakwah di situ, menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian banyak orang sadar dan kemudian meninggalkan pekerjaannya, saya juga kehilangan pekerjaan. Saya sering ditanya, apakah tujuan Gus Miftah untuk memberikan hidayah bagi mereka? Sama sekali tidak. Karena Jadi hidayah itu urusan Anda, Tuhan. Oke. Kemudian, apakah membuat mereka bertobat? Tobat itu bukan urusan saya. Saya selalu mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan mewajibkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Fokus saja. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh mereka mau jadi PSK selama-lamanya, tamunya yang ogah. Udah tua. Nggak usah dibahas. Tapi kalimat-kalimat Anda itu berisi banget gitu ya menurut saya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Tapi biarkan mereka yang saat ini menonton kita dan masih ragu-ragu terhadap apa yang Anda ucapkan, itu menonton dulu cuplikan berikut ini. Sallallahu la ilaha illallah. Mbak-mbak para pejuang nafkah ekonomi keluarga yang luar biasa. Saya sepakat cewek itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak dipanggil Tuhan, ya diambil mantan. Ya. Mbak itu kalau nggak ngaji, kangen apa seneng? Yang dikagumi pengajiannya apa Gus Miftah? Setiap menjelang sore seperti ini, menjelang matahari terbenam, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ini dibaca 100 kali setelah asar sampai matahari sebelum terbenam. Yang mbak-mbak yang lagi ngerom nunggu tamu di situ kan sambil baca nggak apa-apa tuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Tapi rasa banter-banter. Engko tamu mentok, "Oi, kamu handle la haula wala quwata illa billah." Nah, Gus, pertama tempat Anda berdakwah itu juga sudah menimbulkan kontroversi. Ya. Kedua, cara Anda berdakwah seperti yang kita lihat tadi juga menimbulkan kontroversi. Coba jelaskan kenapa tadi ya Anda bilang menyapu di tempat kotor dan lain-lain. Tempat kotor kan nggak melulu di situ. Ya. Dan ini kemudian orang bisa berprasangka. Ada apa sebenarnya Gus Miftah ini memilih tempat itu? Coba jelaskan dengan cara yang paling sederhana supaya saya paham memang tujuan Anda baik, bukan Anda memanfaatkan situasi untuk kepentingan Anda pribadi. Iya, makanya di mana-mana kalau saya pengajian di klub malam pasti pakai kacamata hitam. Jadi begini. nanti pertanyaan ini akan saya tanyakan di akhir acara ini. Kenapa Anda lebih sering memakai kacamata gelap? Nggak usah dijawab, tapi sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi. Jadi dua Jumat setelah saya ketemu preman ini, saya masuk lagi ke musola itu diikuti oleh beberapa
mbak-mbak. Ya mohon maaf ya, ini belum saya luruskan. Saya tidak pernah memanggil mereka PSK. Apalagi dengan lebih bahasa kasar seperti itu. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak PSK rahimakumullah, kan nggak mungkin. Terus? Akhirnya saya sholat di situ. Lah, ketika saya sholat mereka nungguin di belakang saya. Tahu karena ada orang di belakang saya bacaan sholat yang biasa saya baca sir pelan, saya baca jahar kencang. Dan ternyata mereka mendengarkan. Bahkan ketika bacaan surat setelah Fatihah, mereka menangis. Isi surat itu Saya masih ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Saya tahu mereka nggak akan tahu terjemahnya. Tapi minimal mereka merasa nyaman dengan bacaan itu. Buktinya apa? Ketika saya bacakan itu mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu itu bacaannya. Barangkali saya bacakan Mas Andi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nangis Mas. Rakaat kedua bacaan saya lanjutkan, saya ikut-ikutan nangis Mas. Bukan karena saya ingat dosa, tapi karena saya gengsi Mas. Ya gimana mbak-mbak lokalisasi saya nangis, masa saya enggak? Kan gengsi saya. Tapi di akhir ayat ini Mas, itu luar biasa. Di akhir surat yang saya baca itu ada ayat kalimat yang luar biasa. tolong terjemahkan supaya kita semua Ya. bisa paham. Di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wastaghfirullah, 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 innallaha ghafurur rahim. Itulah betul-betul saya nangis. Allah mengatakan apa? Bermohon ampunlah kamu kepada Allah. Sampai saya ulangi 3 kali bacaannya. Minta maaflah kamu sama Allah. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka nangislah mbak-mbak ini. Tambah nangis. Selesai saya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaum ini ya Allah. Kenapa mereka melakukan ini? Barangkali mereka tidak tahu. Selesai sholat, saya menghadap mereka. Mereka bilang, Mas, yang mau kamu apa sih? Dia bilang, boleh nggak saya bikin kajian di sini? Wah ini lucu lagi, tempat maksiat kok untuk ngaji. Saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Saya katakan sama mereka, orang baik dan orang buruk bedanya cuma tipis. Apa itu? Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk dan seburuk-buruknya orang pasti pernah berbuat baik. Akhirnya saya tawarkan, itu mereka mau Mas. Dan saya kaget. Ya udah kalau gitu mau, ngomong dulu sama Babe Gunjek. Yang preman tadi, saya sampaikan. Saya bilang, Om, saya manggil beliau Om, saya mau ngaji di sini. Oke. Tolong saya diizinkan. Dan ternyata ya mohon maaf tidak semuanya mau ikut ngaji. Yang lain untuk? Ya godain kita itu. Jadi mereka tuh berangkat ngaji sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Udah kebayang ini. Sudah kebayang kan itu kan. Waduh rasanya padahal waktu usia saya baru 19-20, voltasenya lagi tinggi-tingginya. Ya mereka banyak yang godain Bang. Akhirnya saya sampaikan kemudian kajian-kajian sederhana. Jadi begini. Rasulullah itu mengajarkan khatibun nas biqadri ukulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, jadi tidak kok kemudian saya ngaji di sana menghilangkan persoalan halal dan haram, tetap. Tapi saya meminimalisir untuk membicarakan itu. Saya tidak membicarakan surga dan neraka, karena bagi saya surga dan neraka itu pasti. Saya nggak perlu ngomong zina itu haram, mereka sudah tahu. Tapi bagaimana kemudian semaksiat mereka, seperti apapun mereka masih ingat kepada Tuhannya. Itu saja yang saya lakukan. Maka saya menyampaikan, Gus Miftah itu copet. Copet di mata mereka. Tapi apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Apa? Tipis. Copet terminal itu kurang cerdas, Mas. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli orangnya. Kalau Gus Miftah yang saya copet apa hatinya? Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Oke, ini pelajaran penting buat saya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, Jadi fine. itu yang membuat saya mulai memahami nih cara Anda tadi berdakwah. Ya. Ya, kan banyak orang langsung tanda kutip berat. Tapi Ngejas. Anda kan langsung mulai dengan hal-hal yang kelihatannya lucu, sepele, Ya. sederhana, karena Anda menggunakan bahasa mereka. Ya, Bahasa pertanyaan barangkali yang mudah begini. dipahami. Saya sering bertanya kepada orang. Orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Menurut Mas Andi? Orang senang dong. Orang susah, Mas. Kenapa? Orang susah yang mencari senang. Oh, mencari kesenangan. Maka namanya dunia hiburan. Oh, oke. Lah,
Karena kan mereka mbak-mbak yang ada di sana juga pekerjaannya hanya mewarnai sih, gitu kan. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Gitu kan. Tapi Nah, Gus, saya ke sana, kenapa kemudian kaitannya tadi dengan saya harus pengajian menyenangkan, kan begitu? Iya. Lah, kenapa orang itu mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Makanya pengajian saya kemas secara menyenangkan. Kalau mereka sudah senang di tempat pengajian, mereka tidak akan mencari kesenangan di tempat hiburan malam. Itu saja. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Gus, kita lanjutkan ya. Banyak orang tentu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang Anda sampaikan dalam dakwah Anda di tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat klub malam seperti itu? Apa yang Anda sampaikan sebenarnya? Sebenarnya sama Bang, materi hadisnya ayatnya sama. Tapi dengan kaifiyah dan haunya ini beda. Tentunya ketika saya berbicara di depan jamaah yang normal. Contoh begini, satu saat saya ngimami sholat para pemabuk di Malioboro. Jadi saya datang jam 3 pagi, mereka masih dalam keadaan minum. Bahkan ketika saya datang, mereka minta tambah untuk beli botol. Saya kasih. Saya kasih syaratnya 1 bro ya. Kenapa Gus? Nanti subuhan sama saya. Oke dia bilang. Ya sudah. Saya begitu ngimami mereka, ada orang lihat di foto waktu itu belum ramai seperti sekarang lah. Mereka bilang, Miftah itu goblok, orang mabuk kok diajak sholat. Kan sholatnya orang mabuk nggak diterima sama Allah 40 hari. Lah, kemudian pertanyaan ini betul ditanyakan sama anak klub malam yang biasa minum. Bagaimana Gus? Kok Gus ngajak kita sholat, padahal sholatnya orang mabuk nggak diterima oleh 40 hari. Bagaimana dengan hadis ini? Saya jawab, bro mohon maaf, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu kalian nggak mabuk, sholatnya kapan? Ya kan? Terus mereka bilang, terus gimana? Ya sudah kamu sholat. Soal diterima apa enggak itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Karena seringkali saya melihat kenapa dakwah itu gagal. Karena saya sering kali melihat kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan salah kita bela. Kita benarkan. Bela diri, kalau orang lain benar kita salahkan. Kita salahkan. Sebelum Mas Hani teruskannya, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Menarik, karena ini pertanyaan yang akan saya tanyakan kembali ke Anda. Karena banyak sekali kemudian ustadz, kiai, ya, da'i, atau ulama yang kemudian menjadi selebriti. Ya. Mereka muncul di panggung-panggung, menjadi sorotan. Tapi minta maaf Gus, banyak yang menilai keilmuannya dangkal. Ya. Ya. Jadi ilmu agamanya ini terbatas sekali. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ke Gus Miftah, ilmu agama Anda, latar belakang Anda dalam keislaman itu apa? Bisa dijelaskan? Saya di pesantren, pondok pesantren Bustanul Ulum, Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah, itu 6 tahun, dari sanawiyah sampai aliyah. Kemudian saya kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, walaupun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu, kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu, malu saya. Saya juga nyantri di pondok pesantren Nurul Huda Sragen, Asuhan Abah Syarif Hidayatullah. Dan ada beberapa kiai yang kemudian saya belajar kepada beliau, termasuk Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau orang mengatakan ilmu saya pas-pasan, iya. Tapi saya mengatakan, seminimal apa yang saya miliki, semaksimal mungkin saya sampaikan, semampu saya. Maka saya nggak mau sebenarnya dipanggil kiai. Saya pun keberatan dipanggil ustadz. Ya saya menyampaikan apa yang saya bisa saja gitu. Nah, Gus, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya penonton mengenal lebih dekat siapa yang namanya Gus Miftah itu ya. Ini dia tayangannya. Memberi terang dalam kegelapan. Inilah yang mendorong Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah saat dirinya berdakwah di tempat hiburan malam dan tempat prostitusi. Satu hal yang orang lupa, bahwa mereka yang berada di zona kemaksiatan pun itu butuh menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka saya kemudian berinisiatif untuk jemput bola, hadir kepada mereka dan
menjawab dahaga mereka terhadap agama. Awalnya tidak mudah bagi Ustadz berusia 39 tahun ini bisa berdakwah di daerah prostitusi. Ustadz satu ini memiliki penampilan dan cara dakwah yang kreatif, membuat sebagian orang menyukai ceramahnya. Kita ketemu dengan Ustadz Gus Miftah waktu itu, ya dengan cara penyampaiannya beliau yang kemudian rata-rata anak-anak karyawan di sini kan masih ya muda-muda, jadi senang dengan cara penyampaian Gus Miftah waktu itu. Lalu di saat bulan Ramadan, Gus Miftah dibuat menangis. Ia menerima sumbangan dari para pekerja hiburan malam dan PSK sebesar 50 juta rupiah untuk membantu orang lain. Gus Miftah sempat tertipu 50 juta rupiah oleh temannya sendiri saat dirinya berniat untuk membangun masjid di rumahnya. Selain berdakwah, ia juga mendirikan pondok pesantren. Di pondok pesantren Ora Aji yang terletak di Kalasan, Yogyakarta, Gus Miftah membina ilmu agama para santri. Ada bandar narkoba, ada yang mantan germo, ada yang mantan copet, maling, dan lain sebagainya. Pernah terjerumus sih Mas, sempat jadi bandar narkoba juga, candu juga. Perubahan banyak sih Mas, yang awalnya nggak bisa sholat sama sekali, alhamdulillah sekarang bisa. Yang awalnya di luaran tidak pernah puasa, sekarang insya Allah puasa. Jadi bagaimana kemudian orang-orang yang hari ini termarginalkan, mereka disepelekan karena kemaksiatannya, karena kejelekannya, karena kejahatannya, itu hari ini mereka mampu kita ajak untuk belajar agama. Gus, tadi kan sempat kita singgung masa lalu Anda ya. Yap. Tadi Anda, saya nggak tahu bercanda atau tidak, pernah jadi marbot, ya, pernah jadi tukang kebun. Tapi yang saya dengar kan jadi tukang becak juga, Ya. gagal dalam usaha, bangkrut. Ya. Dan nanti saya akan tanyakan sejarah bagaimana sampai kemudian Anda bisa bikin pondok pesantren, tapi Anda juga atau mertua Anda pernah malu punya menantu seperti Anda. Iya. Sebenarnya nggak heran ya. Iya. Tapi kita masuk dulu ke tukang becak, itu benar itu? Ya. Jadi saya dulu berangkat ke Jogja tidak mendapatkan transferan dan wesel dari bapak ibu saya. Saya cuma bilang, Pak, Bu, saya berangkat ke Jogja, saya kuliah. Loh, biayanya dari mana? Cukup ibu kirim saya doa setelah sholat. Fatihah saja setiap habis sholat. Tapi ingat ya Bu, ya cukup Fatihah, jangan pakai Yasin, saya bilang. Bablas ntar kan. Lah, karena di Jogja saya nggak punya tempat tinggal, saya di masjid. Iya. Disinilah saya belajar memahami kebinekaan, kemajemukan, dan pluralisme. Saya orang NU, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Nah, saya sering ditanya, ada masalah nggak Gus tinggal di masjid orang Muhammadiyah? Nggak ada. 4 tahun setengah. Lah, untuk mencukupi kebutuhan saya pernah menjadi pedagang asongan. Aksesoris kayak gantungan kunci, peniti di alun-alun utara Malioboro. Itu selama beberapa saat. Kemudian saya pernah narik becak sekitar 6 bulan. Bahkan sampai saya jadi pengurus paguyuban becak kota Yogyakarta. Akhirnya saya berhenti dari becak, cari aktivitas yang lain. Oke, jadi Anda pernah jadi tukang becak itu benar? Benar. Fakta. Maka kenapa di pondok ada becak? Karena untuk mengingatkan saya kepada masa lalu saya. Oke. Ini Anda nggak malu menceritakan semua ini? Enggak, kenapa malu? Oke, kan ada yang merasa tukang becak itu kurang bergengsi pekerjaannya, profesinya. Ya, tukang becak itu lebih bergengsi daripada wasit sepak bola. Kenapa begitu? Wasit sepak bola itu profesinya aneh, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Saya baru paham hari ini. Dan yang paling celaka, wasit tinju. Kenapa? Ada orang berpelukan dipisah, ada orang pukul-pukulan dibiarin, kan kurang ngajar banget gitu. Ya, semakin paham saya bahwa ada profesi-profesi yang sebenarnya harus dipertanyakan. Apakah dia akan masuk surga atau tidak? Ya, saya nggak malu sama sekali. Mudah-mudahan nggak ada wasit berhenti gara-gara mendengarkan percakapan kita ini ya. Oke, menarik sekali Gus. Nah, tukang becak. Sekarang yang jadi pertanyaan kan Anda punya pondok pesantren. Ya. Namanya apa tadi? Ora Aji. Artinya apa itu? Not value.
Oh, nggak ada nilainya. Nggak ada nilai. Karena bagi saya manusia itu kan hina di hadapan Allah, rendah. Makanya saya mencoba memposisikan saya seperti itu. Maka ketika ada orang membuli saya macam-macam, sama sekali nggak kepikiran. Ya karena kita not value. Sudah, saya santai. Saya sering mengatakan orang baik itu egois. Karena selalu memandang orang maksiat dengan kacamata kebencian. Sementara ahli maksiat itu justru memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang. Suatu saat saya duduk di kafe mau pengajian sama mbak-mbak LC, ladies skirt, ya, teman-teman pemandu karaoke lah itu. Iya. Begitu kita duduk, Bang, itu ada rombongan pengajian lewat. Yang keluar dari mulut mbak-mbak itu saya kaget. Apa itu? Saya ngiri dengan mereka loh, Gus. Malam-malam gini kita mabuk pegang botol, mereka datang ke tempat pengajian. Bahkan ada yang berebes, Mas Mili. Aduh. Sementara satu saat saya menemani beberapa teman yang dalam tanda kutip baik lah. Sok suci. Sok suci lah. Begitu lewat depan kafe, melihat mbak-mbak yang menggunakan pakaian seksi. Walaupun menurut saya tidak seksi sih, salah kostum saja lah. Gitu. Mereka mengatakan apa? Dasar ahli maksiat, malam-malam begini malah penuh dengan kemaksiatan. Oke, Coba. ini perspektif ya, sudut pandang. Sudut pandang. Yang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh rasa cinta. Yang dianggap baik memandang orang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Jadi Anda sekarang menempatkan diri pada sudut pandang seperti ini tadi ya? Iya, Bagaimana maka saya melihat mengatakan anak-anak kepada mereka. Bekas preman, Iya. penyuh narkoba. Maka saya sampaikan kepada mereka, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Oke, menarik. Ada Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalan. Ada salah satu ustadz, bagaimana pandangan ustadz? Yang dilakukan miftah itu memalukan, dia bilang. Yang menjual ayat-ayat Allah di tempat maksiat. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikandi dan masih dengan Gus Miftah. Nah Gus, ini pertanyaan yang penting juga. Banyak orang pasti ingin tahu. Apalagi omongan-omongan Anda tadi begitu vulgar, begitu bebas. Perasaan istri. Emang Anda nggak menjaga perasaan istri? Apapun juga kita yakini semua istri tidak ingin suaminya berada di tempat-tempat yang bisa dengan mudah menjerumuskan suaminya. Ya. Mata gelap ini Gus, apalagi Anda pakai kacamata gelap. Bagaimana perasaan istri Anda dengan pilihan Anda berdakwah di tempat-tempat seperti itu? Saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa istri. Oke. Ya. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Enggak, beda ya, beda. Salah ya, Gus, salah Gus. Iya, itu kebablasan Gus. Di Kikandi nggak boleh Nggak gitu, boleh gitu ya? Gus. Ya. Nggak mendidik. Insya Allah gitu, juga, Gus. juga setia, Mas. Oke. Di balik laki-laki yang kuat, pasti ada istri yang hebat. Alhamdulillah, saya menjaga dirinya begini. Gimana? Semua anak klub malam dan lokalisasi tidak ada yang punya nomor HP saya. Oke. Yang boleh punya hanya penghubung. Hanya penghubung. Jadi mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan saya. Baik di klub malam maupun di lokalisasi. Itu tidak. Itu bagi saya cara menjaga diri, salah satu cara. Oh, salah satu. Satu cara. Tapi tidak merupakan jaminan. Tidak jaminan. Kemudian yang kedua, istri saya paham dari awal saya mempunyai kegiatan seperti itu. Maka saya yakin dia juga ada rasa cemburu, lumrah lah karena cinta kan. Nah, tapi bagaimana kemudian saya membuktikan kepada beliaunya bahwa saya mampu untuk dipercaya. Itu saja. Dan sampai hari ini kalau saya berangkat ngaji, Bunda pamit ya, kemana bah? Ke lokalisasi. Nggih. Sudah, nggak ada masalah. Jadi istri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mertua? Nggak ada masalah. Orang tua? Nggak ada masalah, sangat full. Justru yang masalah kadang-kadang para kiai atau para ustadz yang tidak sepaham dengan apa yang saya lakukan. Ini yang saya mau tanya. Pasti banyak juga ulama lain yang melihat apa yang Anda lakukan ini salah di mata mereka. Tidak hanya salah, satu ketika saya diinterview oleh sebuah televisi, ada salah satu ustadz, bagaimana pandangan ustadz? Yang dilakukan miftah itu memalukan, dia bilang. Karena? Menjual ayat-ayat Allah di tempat maksiat. Tempat kalimat-kalimat thayyibah dikumandangkan tempat-tempat maksiat. Saya dikasih waktu sama hostnya, bagaimana respon Gus Miftah? Saya mohon maaf Kiai, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Diam orangnya. Yang mendukung saya siapa? Habib Lutfi Pekalongan. Beliau mengatakan apa? Yang dilakukan Miftah itu bengkel. Namanya orang bengkel, ya kadang-kadang ada kotornya. Pak Kiai Said, alhamdulillah, ketua umum PBNU. Ya sudah, itu caranya miftah.
Seperti itu. Nah, Gus, tadi Anda di awal saya dengar, mungkin saya salah dengar, bahwa pondok pesantren Anda ini gratis. Gratis. Padahal Anda menampung anak-anak yang seperti itu, tingkat kesulitan dan kebutuhan hidup mereka pasti lebih tinggi daripada santri biasa. Sangat tinggi dan sangat susah untuk diatur. Lalu bagaimana secara operasional Anda menjalankan pondok pesantren Anda ini? Saya meyakini idza sodaqal asmu wa duhasubul. Bukan lagi wa duhasabil. Ketika niat kita baik, Allah pasti kasih jalan. Tidak hanya santri, Mas Andi, saya setiap sebulan sekali ada pengajian di pondok yang hadir 10.000 orang lebih, semuanya makan tanpa kotak infak. Dan saya punya prinsip, boleh menerima, tidak boleh minta. Kalau ada orang nitip, silakan, tapi kalau suruh minta-minta, saya nggak mau. Saya meyakini Tuhan menitipkan santri kepada saya, dan Tuhan pula yang akan memberikan solusinya. Itu Jadi saja. ini udah berapa lama ini pondok? Sudah 8 tahun. Tidak ada masalah? Dan alhamdulillah santri saya kenyang. Saya biasa seminggu kalau saya punya lagi hati seneng, itu ada kambing, ayo dipotong, kita makan bareng-bareng, makan kambing sama santri biasa. Ada satu hal yang menarik, karena saya lihat wajah Anda yang ganteng ini ada di belakang truk-truk. Banyak banget. Ya. Ini penghargaan atau penghinaan? Itu bagian dari ekspresi mereka cinta dengan kita. Karena saya pernah ketemu juragan truk, dia punya truk 5, semuanya gambar saya. Alasan mereka apa ya? Karena cinta, karena senang saja. Karena mereka menganggap apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka. Baik, jadi Anda tidak keberatan, malah Ya, Anda merasa penghormatan ini. Bagi saya ekspresi orang senang kan dengan macam-macam, Mas. Ya saya pikir lebih baik ada kutipan-kutipan seperti itu daripada diisi yang enggak kan kutunggu jandamu. Saya yang ingat begini itu kan, terus. bokong truk, istrimu semangatku. Waduh. Gus, terakhir, apa mimpi yang ingin Anda wujudkan ke depan ini? Lah saya pengen banyak orang yang mengikuti jejak saya. Karena tempat kemaksiatan di mana-mana itu ada, Mas. Dunia malam, klub malam, di seluruh Indonesia itu ada. Betapa kemudian saya tidak menangis, saya berangkat ke daerah Balikpapan, itu ada mbak-mbak mantan lokalisasi, keluar dari lokalisasi, kemudian bikin cucian motor. Bikin cucian motor saja itu masih dihakimi oleh masyarakat. Itu kan mantan-mantan PSK yang sekarang hanya cuci motor pakai pakaian seksi supaya laku. Dan saya lebih marah lagi ketika mereka minta izin untuk datang ke tempat saya pengajian dilarang sama panitia. Jangan, mereka kan mantan PSK dan lain sebagainya. Langsung saya sampaikan kepada panitia, kalau mereka nggak boleh datang, saya nggak akan ngaji. Dan akhirnya diterima. Lah, saya pengen muncul orang-orang lain semisal saya. Supaya tugas dakwah saya juga terbantu oleh kawan-kawan saya seperti itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya pengen mempunyai Gus Miftah Institute. Gus Miftah Akademi atau apapun lah namanya, saya pengen kemudian menyampaikan bagaimana sih dakwah ala Gus Miftah yang menyenangkan, yang kemudian bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Yang sebenarnya orang melihat Miftah itu tidak alim, Miftah itu tidak pintar, tetapi hadir di waktu yang tepat dan pada orang yang tepat, itu saja. Baik, mudah-mudahan tercapai nih ya Gus. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih tausiahnya. Terima kasih Kik Edi kekhilafan yang ngundang saya. Enggak, di ujung ini baru saya yakin bahwa saya tidak salah mengundang Anda. Alhamdulillah. Saya banyak belajar hari ini tentang nilai-nilai walaupun disampaikan dengan cara yang kocak. Dan satu hal yang saya selalu sampaikan ketika saya pengajian sama mereka sebagai penutup, saya selalu mengatakan, kalian tahu nggak kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya satu, karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Masa lalu kita. Terakhir, kenapa Anda suka pakai kacamata gelap? Ya, gimana ya? Sebenarnya niatan awalnya begini, Mas. Saya itu kan kadang-kadang begini, kayak di Surabaya, saya begitu masuk pengajian, mbak-mbak itu tahu-tahu, Gus minta selfie dengan pakaian seperti itu. Ya minimal untuk mengurangi lah. Itu saja sebenarnya. Oke, ini salah satu cara untuk mengurangi godaan. Mengurangi godaan. Karena kalau gelap ini kan juga nggak terlalu, iya. Kalau bukaan begini, wow. Baik, sekali lagi terima kasih Gus. Sama-sama Mas Andi, panjang umur, sehat. Amin. Dengan cara guyon pun kita bisa menyampaikan nilai-nilai. Ya. Dan terima kasih untuk itu. Sama-sama Mas. Berikutnya ada seorang perempuan yang masuk keluar penjara. Bahkan penjaranya bukan penjara biasa, tapi Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Apa yang terjadi pada perempuan ini? Ikuti terus Kik Andi. Jadi betul ya, Anda sudah sering masuk keluar penjara? 16 tahun.
Yang paling lama di penjara mana? Paling lama di Nusa Kambangan. Perempuan yang akan saya hadirkan sebagai tamu istimewa kita hari ini sudah bolak-balik masuk penjara. Saya tidak tahu apa kesalahan yang dia lakukan sehingga terakhir dia lebih sering masuk keluar Nusa Kambangan. Nah, bagaimana cerita tentang tamu kita yang satu ini? Mari kita sambut Karina De Vega. Rina, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk. Jadi betul ya, Anda sudah sering masuk keluar penjara? 16 tahun. Selama 16 tahun masuk keluar, masuk keluar? Keluar masuk penjara. Yang paling lama di penjara mana? Paling lama di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, iya. Jadi berapa kali Anda masuk keluar Nusa Kambangan? Hampir setiap bulan. Jadi kesalahan Anda apa sehingga masuk keluar penjara ini? Saya juga kadang-kadang bingung Bang Andi, kok bisa ya saya sampai kadang-kadang mereka bilang, oh ini Ratu Nusa Kambangan. Ratu Nusa Kambangan. Jadi kesalahannya apa sampai Anda masuk keluar Nusa Kambangan ini? Saya sebenarnya bukan karena sebagai terpidana Bang Andi, tapi saya lebih menjadi sahabat daripada mereka. Baik, jadi udah berapa lama masuk keluar Nusa Kambangan ini? Dari 2004. Nah, yang menarik saya dengar bahwa di Nusa Kambangan Anda pernah mendampingi beberapa narapidana yang dieksekusi mati. Bahkan pada detik-detik kematiannya Anda menemani ya? Iya. Itu betul tuh? Iya. Berapa banyak? Dari 2008 saya sudah menjadi pendamping eksekusi. Terpidana mati 2008, 2015 Januari itu 6 apa 8, 6, terus 5 yang di Nusa Kambangan, karena kan yang perempuan di Boyolali. Terus yang masih di tahun 2015 juga, Januari dan April saya mendampingi juga termasuk Bali 9 itu. Mereka ada 8, terus terakhir 2016 itu ada 4. Nah, ada satu narapidana yang kemudian setelah dieksekusi minta dimakamkan di tempat di yayasan. Panti asuhan Anda ya? Benar. Di Ambarawa ini. Iya. Nah, nanti cerita ya. Boleh. Tapi sebelum itu kita lihat dulu cuplikan kegiatan Anda di Nusa Kambangan. Ini dia cuplikannya. Sebelum menjawab pertanyaan, pengalaman Anda sendiri bagaimana mendampingi ya narapidana ketika detik-detik mereka dieksekusi mati. Saya ingin tahu, atau penonton juga ingin tahu, bagaimana ceritanya kok bisa Anda berada di Nusa Kambangan, melayani di sana? Ya, jadi awalnya begini Bang Andi. Saya punya panti asuhan. Ada anak yang diantarkan ke panti yang bapaknya ada di penjara. Waktu itu bukan di Nusa Kambangan, di penjara di Jawa Timur. Karena membunuh ibunya. Astaga. Karena ibunya dituduh selingkuh. Sehingga ketika bapaknya di penjara, anak ini kan tidak punya siapa-siapa. Ibunya dibunuh oleh bapaknya. Iya, nah, sehingga dia anak ini sendiri dititipkan di panti asuhan kami.
Nah, dari panti asuhan saya itu kan kita harus ada intake proses. Jadi saya harus mengunjungi penjara karena saya harus minta tanda tangan bapaknya. Karena kan tidak bisa, saya juga tidak mau hanya mengambil begitu ketika dari kepolisian menitipkan, terus kita terima, kan kita ada proses di dalam panti. Jadi saya ke penjara bapaknya, saya ketemu, saya bertanya ke bapaknya, apakah kamu menyesal gitu, apakah menyesal telah membunuh? Dia bilang, ya saya hilaf, saya merasa seperti ada dorongan waktu itu karena kemarahan saya membunuh. Dan sekarang yang saya sesali adalah saya tidak bisa bersama dengan anak saya. Nah, dan saya pernah membaca satu cerita, satu novel tentang kisah terpidana mati, di mana dia dieksekusi, sementara setelah itu diketahui dia tidak bersalah. Astaga. Nah, dari novel itu sangat menginspirasi saya, sehingga saya dengan kejadian yang anak yang ada dititipkan di panti saya itu, saya ingin melakukan kedekatan dengan orang-orang yang mengalami mungkin hal-hal yang sama. Pertama saya melayani di LP di Ambarawa. Kemudian dari Ambarawa saya ngurus izin untuk bisa masuk di berbagai lapas. Karena saya tidak mengkhususkan istilahnya pendampingan rohani atau apa, tidak, tapi saya juga melakukan membantu pelatihan keterampilan, kita juga membangunkan perpustakaan di beberapa LP dan juga wartel gitu. Kita bangunkan misalnya ruang tunggu, kita benerin yang seperti itu, dan juga jadi semua cerita tadi itu yang mendorong menginspirasi kemudian saya. Iya, Rina peduli pada narapidana. Betul. Dan yang menggelitik juga karena ada kata bahwa narapidana itu adalah sampah masyarakat. Iya. Nah, ketika saya berbalik kehidupan saya untuk saya mendedikasikan hidup saya ke kemanusiaan, saya pernah berkata begini, I want to dedicate my life to serve the last, the least, and the lost. The last, the least, and the lost. Ya. Itu pemahamannya adalah yang mereka yang terabaikan, mereka yang termarginalkan, dan bahkan mereka yang terhilang. Jadi, terbuang, terkalahkan. Betul. Itu yang, dalam kehidupan. Betul. Itu yang akhirnya saya mencoba. Ketika saya masuk di LP beberapa LP termasuk LP Tangerang, beberapa LP mungkin hampir semua LP di Indonesia saya sudah pernah masuk ya. Masuk bukan sebagai narapidana maksudnya. Ya, nanti cerita ya pengalaman di dalam lembaga pemasyarakatan ya, apa yang Anda lakukan. Tapi sebelum itu Anda kan mendirikan panti asuhan. Iya, panti asuhan dulu. Nah, ini panti asuhan, kenapa sampai kemudian mendirikan panti asuhan? Nah, gini Bang Andi, sebenarnya saya termasuk orang yang sombong sebelumnya. Saya tidak pernah bermimpi akan terjun ke dalam dunia kemanusiaan. Karena dari kecil saya tidak pernah mempunyai kesulitan. Dalam arti sekolah saya lancar, saya selalu jadi juara, saya selalu jadi yang terbaik. Jadi saya tidak pernah merasakan... Keluarga juga tidak kekurangan secara ekonomi? Betul. Saya sangat dimanja bahkan gitu. Jadi saya juga mempunyai karir yang bagus, saya bisa sekolah sampai pasca sarjana, saya lulusan dari Toronto, Kanada. Saya bekerja di tempat yang sangat nyaman, di salah satu chain hotel internasional. Nah, ketika 99, itu adalah titik balik dari kehidupan saya dan cara saya melihat kehidupan. Karena? Karena konflik di Ambon. Stop sampai di situ. Nanti Anda cerita bagaimana kemudian lahirlah Panti Asuhan Eklesia atau Yayasan Gita Eklesia. Betul. Ya, karena kemudian memang lebih banyak menampung anak-anak dengan trauma. Betul. Traumanya ini bisa macam-macam. Akhirnya. Dan anak ini dari berbagai daerah. Iya, berbagai daerah, berbagai latar belakang. Iya. Sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Rin, kita ini jauh-jauh dari Eropa untuk ngurusin anak-anak bangsa kamu. Kamu buat apa untuk mereka?
Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya masih Karina De Vega. Tadi sudah cerita mengenai narapidana yang didampingi, ada cerita tentang perasaannya, bagaimana dia merasa ada beberapa orang yang seharusnya tidak layak untuk dihukum mati, ada juga peristiwa mistis, dan ada cerita mengenai seorang narapidana yang setelah dieksekusi dimakamkan di dekat panti asuhan Eklesia. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dipulangkan saja ke orang tuanya di negaranya? Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Kebesaran hati dari wanita yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Karina De Vega atau yang sering disapa Rina. Wanita berusia 48 tahun ini merupakan seorang pendeta dan juga founder dari Yayasan Gita Eklesia dan Saka Foundation. Kedua bendera ini ia usungkan setiap melakukan kegiatan sosial, mulai dari bantuan bencana alam hingga pendirian panti untuk menampung mereka yang membutuhkan. Ya awalnya itu sih seperti saya katakan tahun 2000 didirikan itu untuk anak-anak korban konflik Ambon, konflik Maluku waktu itu ya. Tapi memang kemudian anak-anak jalanan, anak-anak korban Poso, korban tsunami gitu. Jadi di sini saya mengkhususkan untuk children with trauma. Jadi saya sebenarnya belajar mengampuni itu dari anak-anak ini. Contohnya anak-anak korban konflik Ambon ya. Mereka kan melihat sendiri orang tuanya terbunuh. Tapi ketika mereka bertumbuh dengan kasih sayang yang ada diberikan di sini itu, ternyata anak-anak ini bisa tersenyum, bisa bernyanyi. Di tengah kekurangan mereka, loh ini loh anak-anak yang di tengah kekurangan masih punya prestasi. Kenapa saya seperti ini kok tidak bisa untuk melayani mereka? Kita harus bisa melayani mereka dan menghantar mereka, anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang sukses. Pertama kali sih pas tahun 2012, ada kayak saudara kan bilang, siapa mau sekolah di Jawa kan? Terus ibuku bilang, udah Rick, kamu pergi aja, kan di sini kita kan ekonominya juga kurang. Keluarga saya itu keluarga yang broken home. Ya, jadi orang tua saya pisah dari saya kecil, terus sama ayah saya dibawa ke Ungaran. Habis itu karena kekurangan ekonomi juga, jadinya dikasih pilihan, kamu mau pulang ke Madiun atau kamu mau ke panti asuhan. Seperti tidak cukup, Rina pun juga memberikan bimbingan rohani dan keterampilan kepada para narapidana di lembaga pemasyarakatan, termasuk Nusa Kambangan, yang memiliki maksimum security untuk menemani para terpidana mati. Selama belasan tahun, sudah banyak terpidana mati yang ia tuntun sebelum hari eksekusi tiba. Bagi Rina, hidup ini hanya sekali. Lakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kita kembali ke anak-anak ini, anak-anak yang ada di Eklesia. Siapa mereka? Traumatik apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehingga akhirnya mereka berada di panti asuhan Eklesia? Tahun 99 konflik di Ambon, itu saya diminta oleh sahabat saya, orang Swedia, Filipa namanya. Teman saya bilang gini, mungkin karena lihat saya lebih banyak di tenda daripada membantu dia mandiin anak-anak dan lain sebagainya, dia bilang sama saya begini, Rin, kita ini jauh-jauh dari Eropa untuk ngurusin anak-anak bangsa kamu. Kamu buat apa untuk mereka? Terpukul Anda dengan ini ya? Saya tersinggung, dalam arti saya bilang, saya bukan orang kaya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang ke saya lagi gini, tidak perlu menunggu kaya untuk berbuat baik. Nah, dari situ saya mulai agak merasa tidak nyaman.
Tapi tidak nyamannya itu bukan karena kata-katanya tadi, tidak nyamannya itu saya bilang, oh iya ya, mereka orang asing, mereka dari luar, ini Mereka kan anak-anak bangsa anak-anak gitu. kita. Nah, akhirnya saya sampai berpikir begini, untuk apa kita mengeluh tentang kondisi bangsa tanpa melakukan kegiatan yang nyata sekecil apapun itu gitu. Akhirnya saya menimbang-nimbang, akhirnya saya putuskan untuk saya mencoba mendirikan yayasan. Tidak mudah, Bang, karena saya ditentang bahkan oleh keluarga saya. Karena kan saya harus meninggalkan pekerjaan yang dimana menurut orang itulah pekerjaan yang menjadi cita-cita banyak orang. bergengsi. Iya. Mungkin Tiba-tiba anak-anak harus ngurusin anak-anak. Korban konflik. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya bisa seperti itu. Nah, itu mungkin Tuhan ya yang menaruhkan sekeping hatinya di saya untuk saya bisa melakukan hal ini. Nah, sampai di anak yang datang dititipkan ke saya itu sehingga berkembanglah saya ke penjara-penjara. Ini berbayar atau gratis? Sama sekali tidak dipungut apapun. Bahkan kami menyekolahkan mereka dari S1 sampai S2. Lalu biaya operasional, biaya kehidupan mereka sehari-hari bagaimana? Ya, kalau awalnya karena saya merasa ini adalah tanggung jawab saya, jadi saya melakukan, istilahnya saya bekerja buat mereka. Berapa anak yang pernah diasuh atau pernah mondok atau pernah berada di panti asuhan? Di panti asuhan mungkin sudah ratusan ya, sekitar 370-an kalau yang di Ambarawa. Oke, karena tahunnya juga sudah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Iya. Baik, sekarang cerita mengenai narapidana yang dieksekusi mati, ya dieksekusi ya pasti mati ya, di Lapas Nusa Kambangan yang kemudian dimakamkan di Panti Asuhan Eklesia. Ya. Nah, boleh tahu dulu namanya siapa? Okudili Ayotanse. Dari mana ini? Dari Nigeria. Apa dosa dia sehingga masuk Nusa Kambangan? Dia kena hukuman mati karena undang-undang narkoba. Jadi dia menelan heroin, ditelan, jadi ditelan. Sebenarnya kalau menurut cerita Dili ke saya, itu dia sudah lolos dari bandara. Ketika menunggu taksi, karena mungkin sudah, kan dia penerbangan dari Pakistan ke Jakarta, mungkin karena sekian jam, jadi dia semacam, mungkin yang di perutnya itu ada yang pecah atau seperti apa, dia jadi seperti keringat dingin, dan dia kayak seperti menggigil. Nah, dia minta minum, ditolonglah sama orang. Nah, melihat hal begini mungkin petugas-petugas bandara sudah banyak juga kasus-kasus demikian. Akhirnya dibawalah dia ke pos keamanan di bandara. Sehingga tertangkap. Jadi ini urusan narkoba, menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia. Iya, betul. Sehingga intinya diputus hukuman mati. Iya. Nah, nanti cerita kenapa dia kemudian minta atau kenapa akhirnya dimakamkan di Ambarawa. Itu di halaman ya? Di samping. Jadi waktu pemakaman itu kan karena dia terpidana mati, jadi tidak bisa dimakamkan di taman pemakaman umum. Sehingga kita membelilah lahan makam di makam yang milik swasta. Gitu. Kebetulan di samping panti kita. Di Ambarawa. Di Ambarawa. Nah, nanti cerita kenapa nggak dipulangkan saja ke orang tuanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya akan rehat sejenak. Dan pastikan Anda masih terus di acara Kick Andy. Tunggu, mereka bernyanyi pada detik-detik hendak dieksekusi. Iya. Jadi mereka menyanyi pada saat menjelang kematian. Iya. Ya, Rina, kita lanjutkan ya. Tadi Anda udah cerita mendampingi begitu banyak narapidana yang dieksekusi sampai mati lah. Nah, yang saya dengar itu kan banyak sekali juga secara emosional Anda menganggap bahwa mereka itu tidak layak untuk mendapatkan hukuman mati atau tidak layak dieksekusi. Iya. Tentu banyak cerita, tapi rata-rata kenapa Anda mengatakan mereka tidak layak untuk dieksekusi? Begini, Bang Andi, saya secara pribadi menolak hukuman mati. Karena bagi saya hidup mati itu hak veto Tuhan.
Tetapi kenapa saya mengatakan prihatin dengan eksekusi mati di Indonesia? Karena kita nggak ngerti kriteria dari ini yang dieksekusi, ini yang tidak itu apa. Kalau dilihat dari hukumnya, misalnya, oh ini sudah ingkrah, katakanlah seperti itu. Bahkan yang dieksekusi itu ada yang masih belum mengajukan gerasi. Bahkan seperti Dili itu ketika dia sudah dieksekusi, baru sidang PT-UN-nya disidangkan. Walaupun Padahal akhirnya ditolak, orangnya sudah dieksekusi. Sek Oksman itu juga dieksekusi sementara dia sudah sedang mengajukan gerasi. Tapi ya kita sempat melakukan protes bersama kawan-kawan aktivis anti hukuman mati. Itu dikatakan memang ada kesalahan administrasi, terutama yang eksekusi terakhir tahun 2016. Nah, tapi kan mereka juga sudah mati gitu. Dan tidak memberi pengaruh juga. Seperti itu. Jadi itu yang mengganggu pikiran. Ya, karena begini Bang, karena kan mereka bilang, loh kita ini masih ngajuin gerasi, sementara ada, kan di Nusa Kambangan bukan hanya 1-2, ada banyak terpidana mati di sana yang sudah petunnya ditolak berkali-kali, bahkan sudah gerasinya ditolak 2 kali. Tapi karena kan belum juga dieksekusi. Tapi belum juga dieksekusi. Sementara yang masih gerasi, proses, ya itu yang membuat mereka mengatakan, kenapa kita gitu. Nah, saya juga sempat merasakan waktu itu agak, loh kok yang dibunuh yang hitam-hitam semua gitu ya, sebagian besar gitu. Karena eksekusi itu kan dilakukan bahkan ada yang setelah 17 tahun, ada 14 tahun dia sudah terpenjara. Nah sementara seperti yang mereka sampaikan ke saya, kenapa saya begitu menyayangi mereka ini, karena mereka katakan begini ke saya, tidak ada di dunia ini ketakutan dan kesedihan melebihi apa yang kami miliki. Kenapa sampai harus bicara seperti itu? Karena dia bilang gini, dari kami sebagai terpidana mati kami sudah berbeda. Karena kan mereka di penjara itu titipan kejaksaan. Iya. Bukan napi yang dibina oleh lapas, tapi titipan. Nah, baju tahanan mereka ada stiker putih, merahnya. Terus di kamar mereka juga ada stiker merahnya. Itu sudah membedakan, bagi mereka pun itu sudah hukuman. Dan hari-hari kami itu yang sangat berat adalah ketika bangun pagi. Mereka katakan begitu. Saya bilang kenapa? Karena kami seharian itu akan gelisah menanti apakah hari ini jaksa akan datang mengatakan kepada kami untuk kami akan dieksekusi. Jadi dari hari ke hari, dari hari ke hari, tahun ke tahun itu yang itu. Mereka rasakan. Dan mereka berharap seperti Dili, dia selalu bilang, dia selalu katakan kepada saya, Mam, aku mau hidup, aku ingin hidup, karena aku merasa tidak adil gitu. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kan Dili ini yang kenapa yang saya makamkan di Ambarawa itu memang agak istimewa. Dalam arti dia menjadi teladan bagi narapidana lain di dalam. Karena dia tamping, dia yang menggerakkan teman-temannya baik di bidang rohani, olahraga maupun kesenian. Bahkan dia menciptakan ratusan lagu dan sudah ada albumnya juga gitu. Dan dia mengajak kawan-kawannya untuk membuat keterampilan, ada cermin dan banyak lagi. Bahkan dialah yang meminta saya awalnya untuk membangun perpustakaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi Dili ini namanya Dili ya? Iya. Katanya anak-anak memanggil Uncle Dili. Uncle Dili. Iya. Latar belakang keluarganya apa ya? Ya, itu yang Dili bilang begini ke saya. Dia umur 7 minggu, ayahnya meninggal. Lalu dia dititipkan ke neneknya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu sampai mau membawa narkoba? Ya, dia bilang dia dipaksa, dan yang menyedihkan yang memaksa dia untuk menelan itu adalah omnya sendiri. Nah, dia bilang begini, kita ingin punya sesuatu juga seperti yang mereka punya. Keluar dari kemiskinan. Ya, karena mereka bilang seperti ini. Dia pernah cerita sama saya, tahu nggak waktu saya kecil, saya berdiri di depan restoran ketika hujan, dan di dalam sana anak-anak seusia saya makan enak, sementara saya kedinginan di luar. Itu yang membuat dia terpacu untuk melakukan, mungkin dengan cara instan, ingin menjadi punya sesuatu gitu. Karena dia hanya lulusan SD, mungkin SD pun tidak lulus sebenarnya Dili. Tapi dia begitu bijaksana, dan dia juga banyak menguatkan saya, karena dikatakan gini, kamu kan melakukan pelayanan di Nusa Kambangan dengan terpidana narkoba dan sebagainya, pasti dapat uang, pasti dapat ini gitu. Itu kan sempat mempengaruhi juga. Tapi Dili bilang gini, kalau kenapa harus ini Mam, katanya. Kalau itu kita lakukan untuk Tuhan ya sudah,
why you have to listen gitu, why you have to listen others katanya gitu. Jadi akhirnya saya oh ya juga, saya bilang ini saya lakukan adalah rasa sayang saya, cinta saya ke Tuhan. Kalau orang mau menilai apa ya, be it gitu. Lalu yang jadi pertanyaan, setelah dia dieksekusi, kenapa harus dimakamkan di dekat panti asuhan? Jadi gini, kan setiap saya kunjungan ke Nusa Kambangan, saya sering ngajak anak-anak panti. Nah, anak-anak panti itu sangat dekat dengan narapidana-narapidana yang ada di Nusa Kambangan. Saya sendiri tidak pernah berpikir akan dia meminta dimakamkan untuk dimakamkan di Ambarawa, karena sebagian besar sebelumnya kita kirim ke negaranya. Hanya Dili mungkin dia mengatakan ke saya bahwa saya ingin dekat dengan anak-anak, dengan adik-adik, karena mereka tidak seperti saya. Mereka mungkin kehidupannya, backgroundnya hampir sama dengan saya, tapi mereka bersyukur punya saya, seperti itu yang bisa memberi mereka punya kesempatan untuk sekolah. Nah, saya ingin mereka bercermin kepada saya. Tapi sebenarnya menurut saya mungkin Dili menyadari bahwa dia tidak mempunyai biaya untuk keluarganya, tidak mempunyai biaya untuk menerbangkan jenazahnya ke negaranya. Dan dia juga tidak mau dimakamkan di Nusa Kambangan, karena biasa terpidana mati yang dieksekusi yang tidak memiliki keluarga dimakamkan di Nusa Kambangan. Dia bilang, saya tidak mau, karena lebih dari 10 tahun saya hidup sangat berat di sini. Ya. Kemudian pengalaman mistis, katanya pernah ada 2 terpidana atau narapidana yang waktu mau dieksekusi, Anda mengantarkannya ke lokasi eksekusi, tapi kemudian Anda merasakan ada pengalaman mistis. Apa itu? Ya, ketika hal itu tiba-tiba suara di Nusa Kambangan tuh ribut sekali. Jadi kodok lah, jangkrik, apa saya kayak burung apa gitu. Terus sampai sempat saya dengar waktu Kalapas, Pak, jangan-jangan kita salah tembak nih gitu. Maksudnya mungkin ini dia tidak pantas untuk ditembak gitu. Iya. Nah, terus ya tapi kan ini tugas gitu. Dan bahkan ada yang dimakamkan di sana sampai ada yang petugas LP jadi linglung, ternyata salah letak pemakamannya gitu, banyak. Jadi cerita-cerita seperti ini banyak. Banyak. Dan waktu eksekusi yang indah, yang benar-benar menyentuh hati saya itu adalah ketika rombongannya Okudili, Andrew Chan, Myuran itu. Karena suasananya begitu indah. Mereka bernyanyi sangat luar biasa dan itulah pertama sekali saya merasakan bagaimana mereka begitu bahagia mau bertemu Tuhannya. Tunggu, mereka bernyanyi pada detik-detik hendak dieksekusi. Iya. Jadi mereka menyanyi pada saat menjelang kematian. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya apa kalau dari pengalaman hidup seperti ini? Saya belajar bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Dan saya juga melihat yang sebelumnya terlihat siap, misalnya ya kayak yang teroris atau apa itu, wah mereka siap, tapi pada waktu itu ada yang takut juga. Nah, sementara ada yang awalnya itu mereka gelisah, tapi pada malam eksekusi itu mereka justru yang menguatkan yang lainnya. Nah, Dili juga bilang sama saya, don't worry Mom, I will be fine. Bahkan Chan bilang, udah nggak usah takut, nanti kita yang bukakan pintu surga deh. Nah, jadi mereka justru bercanda setelah yang berat itu seperti tadi Bang, mereka menunggu itu. Nah, itu yang bagi saya sangat tidak adil. 14 tahun, 17 tahun, 10 tahun, mereka 13 tahun. Perasaan tidak ada kepastian ya, tadi ya. Gitu. Wow. Deg-degan dengar cerita ini ya. Iya. Tapi tidak semua orang punya pengalaman hidup seperti Anda, tidak semua orang punya cara pelayanan ya. Dan melayani masyarakat seperti Anda. Tapi Anda sendiri merasa bahwa ini adalah jalan Tuhan buat Anda. Ya, saya selalu ingin berada dengan mereka yang saya sebut the last, the least, and the lost tadi. Sebenarnya jujur Bang, kalau kadang-kadang saya merenung, kok saya nggak takut ya? Karena kan saya perempuan. Iya. Sementara kalau di ruang isolasi itu Bang, kalau di kegiatan biasa-biasa masih ada sipir. Kalau di ruang isolasi saya dikurung di dalam sama mereka. Jadi selama berkegiatan itu kita dikurung nunggu tidak eksekusi. Takut sama sekali. Saya tidak punya rasa takut karena selama lebih dari 15 tahun, hampir 16 tahun saya melayani, saya berkegiatan dengan mereka, tidak pernah sekalipun mereka merecehkan saya. Dan itu yang membuat saya dan mereka sangat hormat, saya sangat respect.
menghargai saya, bahkan menyayangi saya. Bagi saya adalah ketika saya bisa menjadi sahabat bagi mereka yang termarginalkan, yang the last tadi, itu adalah kebahagiaan buat saya. Nah, ke depan apa rencana yang ingin Anda wujudkan? Saya ingin bikin, kalau untuk anak, karena saya aktivis anak, saya ingin punya children center. Karena saya melihat anak-anak yang termarginalkan ini, bahkan anak-anak yang dengan trauma terberat pun, ketika kita sentuh dengan kasih sayang, mereka akan bisa bertumbuh dan mereka bisa berprestasi. Dan itu dibuktikan oleh anak-anak saya. Gitu. Setuju banget. Baik, Rina, terima kasih ya sudah berbagi cerita yang luar biasa untuk saya pribadi dan tentu saja untuk penonton acara Kick Andy. Semoga apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Amin. Dan kiranya Tuhan selalu menjaga Rina dan teman-teman semua ya. Makasih Bang Andi. Baik, terima kasih. Dan di akhir acara seperti biasa saya akan berbagi buku. Ini juga berbagi kebaikan untuk Anda yang menonton acara ini. Hari ini buku apa yang saya akan bagikan? Bukunya berjudul Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Ini karangan Alfi Syahrin. Dan kalau Anda menginginkan buku ini, caranya mudah, cukup dengan mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode kali ini dari awal, jangan khawatir karena acara ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, apalagi di tengah situasi dan kondisi bencana di mana-mana, Anda juga bisa berbuat kebaikan, mengulurkan tangan Anda untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana melalui benihbaik.com. Silakan klik benihbaik.com dan Anda bisa memilih siapa saudara-saudara kita yang hendak Anda bantu. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan energi positif bagi kita semua untuk berbuat baik. Tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Sampai jumpa. Metro TV,